e-paper Radar Tasikmalaya kini terbit 2 kali dalam sehari. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sandi Awe dalam podcast Ngobrol Politik. Kali ini kami mengundang salah seorang narasumber yaitu Kang Demi Hamzah Rahadian. Kang Demi ini adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya. Oke, Kang Demi. Bagaimana kabarnya, Kang? Sehat-sehat. Oke. Sebaliknya Pak Adi. Alhamdulillah. Kita kan tahu bahwa sekarang di kabupaten sedang pilkada, sedang ramai-ramainya, dan sudah muncul 4 calon yang daftar ke KPU. 3 diantaranya adalah melawan incumbent. Ini Pak Ade ini tidak bertambah partainya ya, tetap PDIP dengan P3. Kemudian bagaimana ini dari tim Bapilu untuk menyiapkan pilkada 2020 ini? Oke. Terima kasih Pak Sandi. Saya sangat bahagia bisa diundang di Radar untuk podcast karena kemarin sempat cemburu juga ngelihat podcast kan. Saya kapan ya kita alhamdulillah sekarang bisa ngobrol bareng. Pertama saya koreksi satu bahwa Pak Bupati Pak Adi Sugianto tidak sedang dalam posisi dilawan. Oh iya. tapi mereka berkompetisi. Oh, berkompetisi. Iya. Yang kedua, kita tidak tidak menambah partai atau mengurangi partai, enggak. Kesana. Bahwa pilkada sekarang ini PDI Perjuangan bersama Partai Persatuan Pembangunan melanjutkan hubungan baik. Gitu. Ya, kemudian kita ajak semua partai juga untuk bergabung bersama. Oh, udah mengajak semuanya. Sudah. Kita itu sampai kemarin pendaftaran juga tetap membuka ruang kepada siapapun. Menit-menit akhir itu. Iya. Dan tentu partai punya hak yang luas untuk bisa bersama atau tidak bersama. Nah, dengan alasannya banyak ya kan. Dan kita menganggap semua kontestan yang ada ini adalah bagian dari putra-putra Kabupaten Tasikmalaya yang ingin daerahnya maju. Termasuk ya Pak Bupati juga sama gitu loh. Niatnya baik semua. Nah, kemudian P3 ini atau Partai Persatuan Pembangunan itu kenapa kita memilih bersama Partai Persatuan Pembangunan karena kami sudah hampir 15 tahun bersama P3. Dan dulu kita support P3. Pak Ade sebagai wakil ya? Dari zaman Pak Tatang disupport loh. Oh, disupport. Dan Pak Ade Sugianto juga hari ini juga disupport juga apalagi ini oleh P3. Sama P3. Nah, jadi kita saling support dan selama proses itu ya kita sudah banyak melewati hal-hal politik bersama-sama. Dari dulu biasanya P3 bupatinya, sekarang wakilnya ya? Iya. Ya rasional menurut saya, rasional dan memang realistis. Kenapa realistis? Karena suara P3 tidak lebih banyak dari suara kita. Ya. Jadi berapa dari PDIP dengan P3 itu berapa totalnya? Kita ini suara PDI Perjuangan ini adalah nomor 3. Nomor 3 di kabupaten hasil pemilu legislatif dan presiden. Tapi memang secara kursi itu jadi nomor 5. Nah, tapi kalau suara kebanyakan kita dengan P3. Iya. Maka kondisi ini mungkin satu itu. Yang kedua mungkin kelegowoan kawan-kawan P3 juga. Piraku Bupati wae maksudnya. Kan faktanya sekarang bupatinya Pak Ade ini kan dari Pak UU. Pak UU jadi wakil gubernur. Kemudian Pak Ade jadi bupati. Nah, itu kan jelas tujuannya memberikan bupati kepada Pak Ade kan. Pak Ade, iya. Ya, masa mau diambil lagi? Kayaknya Pak Ade itu selalu mengincar P3 ya untuk bersama-sama.
Ya kawan gimana sih, udah lama babarengan lah gitu ya. Masa diputuskan silaturahmi. Oh iya. Berarti kalau misalnya Pak Ade menang kali ini memang kabupaten itu tidak jauh dari P3 dengan PDIP berarti. Karena sejak pilkada PAU, sejak PAU kan Pak Ade itu selalu bareng-bareng 2 periode loh. Enggak, kalau setelah pilkada selesai tentu kita akan berbaur bersama lagi. Ya maksudnya partainya ini. Iya sama, partainya juga kalau setelah pilkada udah nggak ada lagi. Ya sama-sama kita bersama-sama membangun kabupaten Tasik gitu. Jadi tidak memperpanjang kompetisi sampai pasca pilkada, enggak. Setelah pilkada selesai, satu kerjaan kita itu hanya satu. Jadi tidak ada lagi kompetisi udah usai, perbedaannya sudah selesai. Satu aja urusannya, membangun Tasik. Apa sih yang akan dibawa yang ingin ditawarkan oleh pasangan Pak Ade Sugianto dengan Kang Cecep Nur Yakin? Disebutnya apa itu? Tasik HD atau HD Yakin atau yang mana itu? Tasik ada apanya maksudnya mana? Istilah HD Yakin. Itu yang akan ditawarkan kepada masyarakat untuk periode kali ini nih. Ya. Itu itu brand image yang kita mau bangun pasangan ini. HD Yakin. Apa yang akan dilakukan oleh HD Yakin itu? Yang dilakukan atau filosofinya dulu nih? Filosofi boleh. Filosofi boleh. Kalau HD itu kan bahasa Sunda ya. Ketika kita bicara halus, HD itu sudah lebih dari bagus. HD itu sama artinya tuh bagus, halus oge bagus. Kalau halus itu biasa, halus tapi biasa aja. Tapi kalau HD itu penekanan pada hal-hal yang memang luar biasa. HD itu. Nah, filosofinya HD itu bukan hanya singkatan Haji Ade Sugianto, bukan. HD itu juga ada filosofinya, ada doa di sana. Doa agar bisa melakukan sesuatu anu HD. Kita melayani masyarakat dengan HD. Gitu. Kemudian hasilnya HD, ya kan? Nah, kalau orang melakukan sesuatu anu HD, yakin pasti kan, yakin hasilnya HD. Kira-kira Kang Sandi, saya balik nanya nih, sorry ya. Iya. Kan saya jadi berubah posisi nih. Kira-kira kalau kita berbuat sesuatu yang baik, hasilnya baik apa buruk? Baik dong. Itu doa. Doa kita. HD yakin. Dan yakin itu adalah bahasa yang sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang berasal dari Timur Tengah. Nah, yakin itu satu sikap percaya diri. Bukan percaya diri. Yakin itu lebih kepada kepastian, satu sikap yang jelas gitu. Ya kan? Satu harapan yakin pasti. Itu ya lebih kepada hati itu. Meyakini kan. Jadi satu sikap hati menegaskan itu bahwa sesuatu yang dikerjakan itu terus ajeg gitu lah kalau bahasa Sunda. Yakin itu. Jadi sudah terjoledar, sudah nggak dari kanan kiri. Jadi faiza azam tawakal ala Allah. Nah, setelah kita memutuskan lurus dan bertawakal, itulah HD yakin. Nah, nanti diharapkan semua program-program, semua langkah-langkah, semua kebijakan dan sikap politik ketika beliau-beliau ini memimpin itu merepresentasikan sesuatu yang HD dan diyakini oleh orang-orang atau masyarakat itu kemudian menjadi sebuah hal yang baik. Kemudian filosofinya udah seperti itu, apa yang akan dilakukan? Yang sudah dilakukan dan akan, yang sudah banyak. Jangan yang akan, kita sudah. Yang sudah apa? Yang sudah. Yang paling menonjol. Kalau yang lain masih akan, kalau kita sudah. Kenapa sudah? Ya dari mulai zaman Pak UUAD, udah 1, udah 2. Kita sudah melakukan banyak hal. Contoh, kita sudah bikin UPCPK dari dulu. Unit pelayanan cepat. UPCPK itu harus diakui adalah satu kebijakan yang luar biasa. Bagian dari keberpihakan kita terhadap masyarakat miskin. PCPK itu.
kita sudah melaksanakan bantuan dana keuangan desa. Kita sudah kasih mobil desa. Kemudian kita sudah bantu RT. Ada apa namanya? Insentif RT. Insentif apa ada RT. Coba. Kemudian ada Sigesit. Sigesit 119. Sekarang itu ya pas Covid kan? Ya nggak pas Covid, sebelum Covid ada Sigesit. Oh sudah ada. Dan kader-kader Sigesit itu dia punya kartu pas, yang mana ketika ke rumah sakit bawa pasien itu dia langsung dilayani. Nah nanti kita sedang di Pola bagaimana Sigesit ini nanti punya satu kendaraan operasional tenaga kesehatan ini di 351 desa, sehingga 351 kendaraan bermotor bisa melayani masyarakat dengan pola seperti Gojek. Siapa yang butuh pelayanan tinggal dipanggil di situs khusus, di aplikasi khusus. Kemudian nanti ada reward bagi petugas kesehatan yang melayani itu dari jarak dan berapa banyak dia sudah melayani orang. Kita pakai juga itu reward and punishment. Itu tetap berarti salah satu program yang akan terus. Bahkan, itu yang sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Atau akan? Sudah itu sudah dilakukan. Sedang berjalan sekarang. Sedang berjalan itu yang Sigesit itu. Tapi kita mau perbaharui, mau kita dorong kepada agar bisa lebih maksimal, maka pola-pola yang kekinian itu memakai teknologi era milenial ini kan kita sudah musim-musimnya nih. Begini-begini nih pakai digital. Iya. Digital kayak gitu. Nah, apalagi Kang Demi yang sudah dilakukan? Ya tadi marbot ya. Marbot itu gimana? Marbot maksudnya? Bantuan marbot itu bantuan untuk para aktivis di masjid ya. Mereka yang suka ngurus masjid di lingkungannya gitu. Seperti juga mereka azan di sana, mereka juga jadi imam juga. Di sana juga. Ya alhamdulillah dapat bantuan per DKM di tiap kecamatan. Ada dari itu tahun berapa? Mulai tahun kemarin kalau nggak salah. Tahun kemarin, berarti eranya Pak Ade Sugianto. Udah. Setelah menjadi bupati. Betul. Kemudian selain itu? Selain itu tadi kita juga sudah dorong guru-guru honorer untuk mendapatkan SK dari Pak Menpan kan. Pak Menpan. Ya. Guru dan tenaga kesehatan kalau nggak salah. Udah terrealisasi belum? Atau masih di sana di pusat? Sudah kan? Sudah terrealisasi. Ya. Ada juga stimulan buat bantuan buat mereka juga sudah didapatkan kan, yang bantuan buat para tenaga kontrak itu. Nah sekarang masyarakat lagi menunggu-nunggu apa yang akan dilakukan oleh Pak Ade Sugianto di periode berikutnya. Sekarang mungkin Pak Ade itu udah tahu pendopo baru, pendopo lama belum sekarang? Gimana pendopo lama? Emang gimana? Belum, saya belum. Serius. Saya hanya melihat doang. Ya gimana? Di Pak Sani ngeliat itu gimana? Enggak. Pendopo yang lama kan? Iya yang di. Enggak. Saya enggak tahu. Apa nggak tertarik melihatnya? Masa sih ya? Seperti apa gambarannya itu pendopo lama itu? Aduh, Pak Sandi. Saya hanya ke alun itu hanya lewat ke sana. Tapi sama sekali nggak ngelihat pendopo? Enggak. Artinya kalau tidak terlihat dari alun-alun, tidak ada yang menonjol berarti. Masa sih? Enggak saya bisa jadi tidak menonjol. Atau memang saya tidak melihat ke sana. Tapi jujur, ini sangat objektif ya. Ini objektivitas saya. Sama sekali tidak melihat bahwa itu kebijakan Pak Bupati kan. Saya tuh kagum melihat pendopo yang sekarang ini. Nah ini maksudnya, kayak begini baru benar gitu loh. Terurus, kemudian juga enak dilihat. Ya jauh lebih rapi, lebih asri, lebih dibanding dulu lah. Masjid aja dulu di pendopo teh. Ini kalau tuh, ya padahal itu tuh kan rumah negara. Ya. Aset masyarakat, punya rakyat, bukan punya bupati loh. Jangan salah. Itu bukan punya PD Perjuangan atau P3, itu punya rakyat. Dan itu tuh wibawa kita. Lihat di pendopo, Pak Bupati salah satu bentuk keseriusan dia memimpin
pemerintah Kabupaten Tasik, dia tinggal di pendopo. Dia hormati betul apa yang sudah dikeluarkan rakyat untuk pemimpinnya. Itu kan pendopo itu buat pemimpinnya. Kalau yang dulu kan ditinggalkan itu. Bupati enggak, ditongkrongin di sana, diboboan itu, dibersihan, jadi asri, enak dong lihatnya. Kalau yang pendopo baru di sana? Pendopo baru kan itu memang punya pemerintah Kabupaten Tasik. Bukan berarti tidak boleh dirawat dong. Iya. Harus dirawat buat tamu-tamu, buat acara-acara kan. Jadi nggak dipakai pendopo baru? Kadang dipakai, sering juga dipakai. Tapi nggak dipakai tidur gitu? Kadang dipakai tidur. Kadang-kadang. Kadang-kadang kalau seringnya di pendopo lama. Ya kan pusat pemerintahnya di sana. Kalau di sana nanti disangka wali kota lagi. Gitu Pak. Ini yang akan dilakukan. Oh, yang akan dilakukan ya. Kita insya Allah ke depan akan mendorong upaya kesejahteraan untuk aparatur desa. Yang hari ini memang belum semuanya terakomodir sesuai dengan undang-undang tentang desa. Ya kan itu 30% untuk kesejahteraan aparatur kan. Nah saat ini kita belum terrealisasi. Mungkin ada hal-hal terkait aturan yang dari antara aturan teknis dengan undang-undangnya. Yang kedua, kita sudah prosesnya berarti tahun ini ya kalau nggak salah, kita sudah memberikan bantuan kepada satu dan kerjasama dengan Pradi untuk membuat paralegal desa di tiap desa. Paralegal desa ini mereka itu mengadvokasi masyarakat desa terkait hak-hak kewarganegaraan. Bukan hanya kalau dia ada masalahnya, bukan masalah hukum gitu. Tapi juga kalau ada masalah hukum ya pastilah kita advokasi. Daripada yang masuk Markus, benar nggak? Nah ini jelas hak mereka sebagai warga negara itu di mata hukum bagaimana. Termasuk kalau mereka mendapatkan pelayanan yang kurang baik dari pemerintah, mereka diadvokasi sama paralegal desa itu. Bikin KTP, mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Paralegal desa itu mengadvokasi itu masyarakat desa. Nah, itu punya kita dorong. Artinya kita tidak anti. Oh, ini jadi nyerang pemerintah. Enggak lah, bagus. Justru mendorong kita untuk bekerja lebih baik. Gitu. Ketika masyarakatnya cerdas, tahu hak warga negara, nanti pemerintah mau tidak mau, birokrasi harus menghadapi masyarakat yang cerdas dan harus melayani begitu. Karena terus terang birokrasi kita ini harus direformasi, masih harus direformasi. Dan ini selalu dikeluhkan Pak Bupati. Gitu. Nah, Kang Demi, itu yang maksudnya kesejahteraan itu berupa uang, bantuan uang atau apa? Nah, ini ada yang salah tentang memaknai kesejahteraan. Ya, gimana itu? Banyak orang yang punya uang banyak tidak sejahtera. Tapi tidak sedikit orang yang tidak punya uang sejahtera. Nah, ukuran kesejahteraan itu apa? Coba, ukuran kesejahteraan itu gini, sejahtera itu tidak sengsara gitu. Apakah uang ukurannya? Budak bisa sekolah, gering bisa diubaran, tidak harus pakai uang. Ketika itu kebutuhan dasar, kemudian sawah bisa cair, petani bisa panen, bisa makan, kan hiburan ada, sejahtera menurut saya. Hak dasar kebutuhan manusianya terpenuhi. Nah kalau masih sejahtera tercan boga iPhone 11, nah itu kan ukuran ketidakpuasan, itu bukan mensyukuri. Nah tugas pemerintah itu memperhatikan mereka yang memang layak untuk dilayani dalam hal-hal pendidikan, kesehatan, contoh ya. Kemudian kebutuhan dasar nih, ada masyarakat miskin, tidak makan, tidak bisa makan, tidak punya pekerjaan, pengangguran. Itu kan penyebab kemiskinan salah satunya pengangguran. Nah, dana desa itu didorong agar masyarakatnya berdaya. Tidak lagi masyarakat peminta-minta. Tapi jangan kita sedih juga kalau masyarakat cuma hanya dibere, nggak mau. Bukan itu PDI Perjuangan maunya. PDI Perjuangan mau rakyat si miskin ini sejahtera dan kudu bengkar. Tapi harus berdaya. Berdaya itu tidak terjajah. Kalau sudah berdaya itu tidak akan terjajah.
Ya, karena dia bisa melakukan sesuatu, mencari sesuatu, melakukan sesuatu, mendapatkan hasil dari yang apa dia lakukan dan untuk dia sendiri gitu loh. Kalau sudah begitu enak pemerintah. Ketika rakyat sudah berdaya, sudah bisa memberi makan dirinya sendiri, nah itulah keberhasilan sesungguhnya kan gitu. Kemudian selain itu kan kesejahteraan aparatur. Selain itu apalagi program yang akan dilakukan? Itu reformasi birokrasi. Seperti apa reformasi yang akan birokrasi? Emangnya dengan reformasi birokrasi sekarang itu kurang sesuai dengan keinginan atau semangatnya Pak Ade Sugianto? Iya, bukan semangat Pak Ade Sugianto, semangat kebijakan nasional juga belum selaras ya. Contoh gini, apakah belanja pegawai kita ini sudah rasional apa enggak sih sebenarnya? Rasional itu terlalu besar atau terlalu besar? Terlalu besar, ya. Tapi kerjanya terlalu kecil. Kerjanya terlalu kecil. Jadi tidak sebanding tidak gitu. Sebanding. saya pernah menyarankan ke Pak Bupati, bisa nggak sih kita punya kewenangan nggak buat mempensiunkan dini gitu. Jadi kebutuhan pegawai kita itu betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan yang ini masyarakat, kebutuhan pastinya aja gitu. Seperti apa kebutuhan yang pasti misalnya? Ya seperti ini. Tidak begitu banyak bidang unit-unit apa-apa gitu. Tadi dari struktur organisasinya harus mulai rampingan. Ramping struktur kayak fungsi aja gitu. Kemarin juga sudah perampingan ya. Contohnya dinas peternakan. Ya, tapi ramping. Tapi kadang-kadang ini kepentingan yang lain juga, dinas ini pengen juga mandiri kan aneh. Jadi banyak hal-hal yang masih tanda kutip ya di birokrasi ini yang jadi PR kita. Tapi semata-mata bukan kita mau menyalahkan birokrasi, enggak. Siapapun perlu sejahtera, rakyat sejahtera, birokrasi sejahtera, pemimpin juga sejahtera, ya kan? Semua harus sejahtera. Maka yang belum ada itu di kitanya apa sih sebenarnya sehingga birokrasi ini masih banyak yang nakal? Punishment and reward yang belum. Jadi belum ada ketegasan dari pemerintah. Dalam hal ini Pak Bupati masih hitung-hitung ini harus di mana karena baru kan. Nah jadi lagi belajar bagaimana dia bikin pola mensejahterakan birokrasi, tapi juga sekaligus punishment and reward ini berjalan. Misalnya seperti apa punishment and reward aja misalnya seperti Contoh apa? Reward. Jadi nanti ada ukuran bagi mereka yang melakukan pelayanan yang baik. Contoh di dinas khusus yang pelayanan ya, dinas kependudukan, kayak tadi si Gesit. Itu kan pakai pola-pola yang betul-betul kalau itu mau dilaksanakan yang baik nih. Contoh kalau punishment and reward mau berjalan, maka sistem pemerintahan juga harus memakai e-government. Sehingga semuanya terukur. Kinerja terukur, kemudian hasilnya terukur, maka jelas apa yang kita lakukan itu terukur juga berdasarkan tadi capaian yang mereka lakukan. Ya ukurannya tentu rumusnya itu adalah dari absen, dari tugas yang dilaksanakan, kan semuanya punya tugas kan. Jangan terjadi kayak sekarang ada yang sengaja capit, itu jelas tugasnya ya lucu lah. Kayak seperti COVID, gak ada kerjaan gitu. Maksudnya? Dipakai sena capit itu birokrasi. Enggak, COVID gimana? Enggak. Tuh kan. Enggak, ini efek COVID. Jadi kan kalau dilihat dari sekarang kemarin birokrasi kabupaten itu efek COVID itu cooling down dulu kan. Tidak ada program pengerjaan fisik kan kemarin. Oh, iya. Udah berhenti semua kan. Enggak, ini reformasi birokrasi itu. Bukan tidak ada kerjaan fisik. Pengalihan anggaran kan? Ya, tapi mereka bekerja untuk hal yang lain. Apa contohnya? Hal COVID itu. Oh iya. RT siaga itu. Refocusing ya. Iya. Sekarang pemilihan anggaran refocusing itu untuk anggaran-anggaran yang khusus gini. Pak Sandi boleh buka. Apa sih yang anggaran-anggaran yang dipindahkan? Kemudian seberapa urgent anggaran itu untuk rakyat? Yang dipindahkan itu sama sekali kayak apa? Kunker. Ya, habis. Hilang, ya kan?
kemudian belanja pelatihan, sikat. Untuk pendidikan, kesehatan itu nggak ada. Itu masih aman semuanya. Jalan aman. Gitu Pak. Cuman pelaksanaannya ditunda. Tapi untuk sarana-sarana pendidikan kesehatan kita nggak refocusing ya. Yang itu yang bikin boros aja yang disikat itu. Kunker berarti boros ya? Boros. Artinya kalau belajar dari COVID, kalaupun kunker itu dihilangkan untuk di masa yang akan datang, tidak akan terjadi. Hilangkan saja. Serius. Orang ini Pak, di PDI Perjuangan. Iya. Ibu Mega sudah melarang seluruh anggota dewannya untuk pelaksanaan kunker. Kunker. Untuk COVID. Malah kita memberikan gaji kita untuk COVID ini. Itu biasanya kalau kunker itu 1 tahun untuk kunker aja nominalnya berapa? Itu banyak Pak. Berapa kira-kira? Berapa miliar? Banyak lah, nanti cukup pas ya. Kalau semua ya. Ya. Di dewan aja banyak gitu. Lebih dari 50 miliar? Kurang lah. Kurang. Lebih dari 30 miliar? Saya harus buka lagi takut. Tapi gede lah. Berarti sekitar 30 sampai 50? Enggak juga. Gede lah. Pokoknya MM-an gitu lah. 20 sampai 30. Mungkin ya 20. 20 sampai 30. Berarti 1 kilometer hot mic itu kan 1 1 miliar. 30 kilo. Nah. 30 kilo. Dia kasih balong. Berarti itu kunker itu memang kalau dilihat dari kopi tidak terlalu penting ya. Saya gini ya kalau bicara gini kunker itu ya. Kunker hari ini kunker konsultasi di era digital ini sebenarnya sudah harus nggak ada. Kita bisa main di video call ya kan. Kita bisa juga pakai Zoom. Banyak medianya sebenarnya. Kita mau belajar apa dari pemerintahan yang lain, buka di internet aja, semuanya ada. Coba dilaksanakan gas, kecuali kegiatan-kegiatan koordinasi itu beda ya. Peningkatan kapasitas oke lah nggak apa-apa. Kunker boleh ada tapi urgensinya ya harus ditegaskan.